Halo sahabat YouTuber, sahabat kelas sukses. Semoga dalam keadaan sehat, tetap semangat dan tetap optimis meraih masa depan yang cemerlang. Hari ini spesial karena saya akan membahas satu buah buku yang berjudul 9 Pertanyaan Fundamental dengan subjudul Strategi Membangun Kekayaan Tanpa Riba. Itu karangan Bapak Happy Trenggono. Nah, di buku ini di awal dijelaskan bahwa mengapa hanya sedikit orang yang bisa membangun kekayaan, nah sementara yang lain tidak. Selanjutnya Pak Happy juga membuka dengan pertanyaan mengapa banyak bangsa Indonesia hidup dalam kemiskinan padahal negerinya kaya raya. Pertanyaan yang ketiga yaitu mengapa begitu banyak pengusaha yang jatuh bangkrut, berkubang dalam lilitan hutang, sementara hanya sedikit di antara mereka yang berhasil benar-benar kaya. Nah, menurut beliau membangun kekayaan bisa dimulai detik ini juga. Nah, tidak peduli seperti apa keadaan kita sekarang, karena menjadi kaya atau miskin tidak tergantung sedikit banyaknya uang atau aset yang kita miliki hari ini. Menjadi kaya atau miskin ditentukan oleh cara hidup, ditentukan oleh cara bermain. Nah, menjadi kaya atau miskin adalah persoalan karakter. Nah, di buku ini Pak Happy mengajak kita untuk mengelola diri dan menjadi pribadi yang kaya. Nah, jika saya ingin kaya, apa yang harus saya lakukan? Buku ini mengajukan 9 pertanyaan fundamental kepada orang yang ingin kaya atau yang sudah kaya dan ingin tetap kaya. Nah, Pak Happy ini punya pengalaman yang menarik karena beliau adalah pengusaha yang pernah jatuh dalam lilitan hutang sebanyak 62 miliar dan kembali bangkit dalam kurun waktu hanya 3 tahun. Luar biasa. Nah, beliau ini juga sebagai founder dan CEO United Bali Muda Group yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan consumer goods. Pak Happy adalah Presiden Indonesian Islamic Business Forum atau IIBF dan juga pemimpin Gerakan Beli Indonesia. Oke, langsung saja kita masuk ke apa sih 9 pertanyaan fundamental yang Pak Happy sajikan. Nah, yang pertama adalah seberapa besar kapasitas yang Anda siapkan. Nah, hal ini terkait dengan perubahan diri menuju pribadi yang lebih baik dan lebih taat lagi pada yang menciptakan, pada Tuhan maksudnya. Jadi kita itu hidup tidak hanya perubahan diri saja, melainkan juga kita harus aktif melakukan perubahan untuk keluarga dan aktivitas sosial, sehingga ketiga hal ini akan berdampak pada bisnis yang kita jalankan. Ada 3 hal yang menentukan besar kecilnya kapasitas seseorang. Yang pertama yaitu seberapa sadar kita tentang jati diri kita. Yang kedua, apa yang sungguh-sungguh kita yakini. Dan yang ketiga, apa nilai yang kita bela gitu. Nah, hal yang pertama, kesadaran tentang jati diri perlu kita pastikan, karena kaya dan miskin itu bukan keadaan, tapi mentalitas. Kaya dan miskin itu adalah karakter. Itu keyakinan seperti apa yang harus kita miliki. Nah, yang kalau kedua ini apa yang harus kita yakini. Jadi keyakinan yang kita harus yakini adalah bahwa kualitas hidup ini hanya urusan takdir atau hal lain yang bernama usaha. Jadi kita harus yakini apakah kalau kita itu bisa kaya sebenarnya takdir atau usaha gitu. Nah, keduanya ini harus kita jalan bersamaan gitu. Itu penting. Nah, ketiga tadi, apa nilai yang kita bela? Nah, ini keputusan seorang mencerminkan nilai yang dibelanya. Gitu. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu mampukah Anda mendahulukan diri sendiri? Maksudnya gimana? Mendahulukan diri sendiri berarti menyisihkan sebagian dari penghasilan untuk diri sendiri sebelum kita alokasikan untuk keperluan lain. Nah, misalkan kita lebih menempatkan sedekah dan tabungan di urutan pertama gitu. dan kedua sebelum keperluan lain.
Maksudnya apa? Kita ini kan hidup itu banyaklah keperluan yang kita harus selesaikan. Nah, Pak Happy ini mengajarkan hal yang paling pertama itu adalah sedekah, yang kedua adalah tabungan. Bahkan Pak Happy itu menegaskan ya minimal kita itu sedekah 10% dari penghasilan dan juga 10% untuk menabung. Nah, luar biasa. Nah, kini kita diajarkan untuk disiplin nih. Setiap bulan dari penghasilan kita, nah itu 10% untuk sedekah, 10% untuk menabung. Nah, sahabat semua, pasti lebih dong dari 10% ini, baik sedekah maupun menabung. Yang ketiga adalah pada siapa Anda berkomitmen. Nah, komitmen ini adalah janji kita kepada diri sendiri, dan melanggarnya berarti merenggut kehormatan diri kita sendiri. Nah, ini yang paling mungkin sulit kita lakukan, yaitu berdisiplin untuk diri sendiri. Nah, komitmen ini menurut Pak Happy Tenggoloni lahir karena pengenalan diri kita terhadap Allah. Nah, contoh misalkan di antara komitmen yang harus kita pegang adalah menghindari riba apapun kondisi yang sedang dihadapi, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan dalam Al-Qur'an bahwa Ia meminta manusia meninggalkan riba, dan jika tidak meninggalkannya maka Allah dan Rasulnya akan memeranginya. Wah, luar biasa kan? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu bai'a wa harramur riba gitu. Semua agama ya terutama Islam sudah menjelaskan hal yang buruk akibat riba ini gitu. Bahkan agama lain seperti Kristen, Yahudi juga menjelaskan gitu. Nah, oleh karena itu ya contoh saja misalkan kita membangun usaha dengan meminjam uang di bank misalkan. Kalau usaha itu maju, mungkin kita bisa membayar cicilan tersebut. Tapi kalau tidak bisa, akhirnya jatuh tempo. Nah, itulah yang dimaksud dengan riba itu sendiri. Oleh karena itu, ada baiknya Pak Happy itu mengajarkan tidak terjadinya riba. Lalu bagaimana solusinya kalau misalnya kita mau berusaha tapi menjauhi riba? Nah, nanti di buku lainnya juga banyak dijelaskan, ada sistem yang disebut dengan kerjasama dan lain-lain gitu. Atau kita kalaupun ini mungkin sekarang ada bursa UMKM di Santara misalkan gitu. Ya, banyak hal yang bisa kita tempuh dari menjauhi riba gitu. Nah, nanti akan saya bahas tersendiri sebenarnya bagaimana sih yang namanya riba gitu. Nah, pertanyaan keempat adalah kemana fokus yang Anda arahkan. Kita mungkin pernah mengalami titik terendah dalam hidup, kesulitan dan cobaan membelenggu langkah, sampai mungkin ya kita merasa bernapas saja sulit gitu. Nah, dalam kondisi ini hanya fokus yang bisa membantu kita keluar. Ya, fokus kepada janji-janji Allah bahwa Dia akan menolong hambanya yang bertakwa, gitu kan? Meski mungkin kita belum pantas mengaku sebagai orang yang bertakwa gitu, namun dalam kondisi itu ya siapa lagi yang kita cari kalau bukan Allah gitu. Karena yang bisa menolong kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya minimal kita punya harapan yang besar bahwa Allah bersama kita gitu. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebanyak apapun dosa kita, tapi rahmat Allah itu lebih banyak. Jadi fokus saja kita kepada hal-hal yang dilakukan, bukan fokus kepada hanya berpikir gitu. Yang kedua, fokus kita untuk menang, bukan untuk kalah. Dan yang ketiga, fokus kita pada tujuan gitu, dan pada kekuatan kita, keyakinan kita pada janji-janji Allah gitu. Jadi Pak Happy ini dengan tegas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan hambanya sebesar apapun kesalahan kita. Nah, yang kelima adalah seberapa murah biaya hidup Anda. Nah, pertanyaan kelima ini mungkin gini, mentalitas orang miskin adalah spending. Jadi kebiasaannya adalah dia ingin membeli sesuatu, memiliki sesuatu, atau melakukan sesuatu. Nah, sayangnya tidak pernah menghitung apakah dia memiliki uangnya atau tidak. Nah, sehingga seringkali
tidak pernah lepas dari hutang gitu. Nah ini mental orang miskin gitu. Nah ada lagi mental yang kelas kedua, yaitu mental kelas menengah. Mereka berpenghasilan tinggi dan terlihat kaya, bukan kaya beneran loh ya. Nah fokus mereka adalah lifestyle, gaya hidup gitu. Bahkan ada gaya hidupnya, cara hidupnya, ideologinya gitu. Nah padahal ongkos untuk terlihat kaya itu jauh lebih mahal daripada menjadi kaya. Akhirnya tanpa sadar ia jatuh ke dalam kondisi miskin betulan. Nah seperti ada satu kalimat, yaitu bahwa rezeki itu cukup untuk hidup, tapi tidak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Nah mentalitas terakhir ini mentalitas kaya nih. Mentalitas ini dengan mengubah income menjadi aset, dengan perhitungan yang cermat, aset ini itu dikelola dan berkembang sehingga kembali menghasilkan income, dan terus demikian. Orang bermental kaya cenderung bersahaja. Mereka menghargai uangnya dan tidak ingin menghamburkannya hanya demi kesenangan sesaat. Ya kalau sekarang kita lihat orang-orang yang kaya, orang yang sukses, kerjaannya jalan-jalan, kerjaannya santai, yaitu kan shopping-shopping segala macam. Itu bukan karena mereka tidak bekerja, bukan. Hanya saja mereka sudah mengorbankan waktu mereka di waktu yang lalu. Nah mereka hanya sekarang ya tinggal menikmati hasilnya. Nah pertanyaan yang keenam adalah siapa yang jadi ahli keuangan Anda gitu. Nah ini penting dalam mengelola uang gitu kan. Seringkali kita ya punya uang habis hanya untuk pengeluaran karena kita tidak pernah mengelola uang ini dengan benar gitu. Nah di dalam buku ini dijelaskan ada 3, yaitu financial kompetensi atau kompetensi mengelola keuangan, yaitu business skill, money management skill, dan investment skill. Jika ketiga hal ini kita kuasai, maka menjadi kaya hanya persoalan waktu. Nah di buku ini diceritakan ada sebuah cerita tentang Warren Buffett. Pada akhir tulisan pertanyaan ke-6 ini yang beliau berkesan untuk saya, di mana saat Buffett itu main golf dengan mitranya. Nah mitranya mengajak Buffett untuk taruhan. Awalnya mitranya mengajak taruhan masing-masing $100. Buffett menolak. Mitranya menaikkan menjadi 500 untuk dirinya dan 100 untuk Buffett. Nah Buffett kembali menolak. Mitranya menaikkan lagi menjadi $1000 dan Buffett cukup $100. Artinya kalau Buffett menang, keuntungannya berlipat 10, sedangkan kalau Buffett kalah hanya rugi $100. Jawaban Buffett sangat mencengangkan. Nah, artinya adalah biasa bertindak bodoh dalam hal remeh akan membuatmu bertindak bodoh dalam hal besar. Bayangkan orang yang terkaya dunia aja masih memikirkan uang $100. Dia bisa menyumbangkan uangnya dalam jumlah besar melalui yayasan sosial miliknya, tapi tidak rela kehilangan sepeser pun untuk taruhan yang tidak bermakna. Nah faktanya, bila seorang tidak pernah mengurusi hal yang kecil, dia tidak pernah akan mampu mengurusi hal yang besar. Jika dia bodoh dalam hal kecil, dia akan ceroboh dalam hal besar. Jadi siapa yang seharusnya menjadi ahli keuangan kita? Jawabannya adalah ya pasti kita sendiri gitu. Nah kita kan sering kali tergoda dengan hal-hal yang sifatnya instan gitu. Oh investasi dengan bonus tiap bulan 10% atau 100% gitu. Nah padahal kita belum lihat sedetail apakah perusahaannya diakui OJK atau jangan-jangan perusahaannya bodong gitu kan. Itu. Nah yang ketujuh adalah seberapa cerdas Anda menggunakan daya ungkit. Nah pertanyaan ini mungkin muncul dengan asumsi ke-6 pertanyaan di awal sudah jawab dan dipahami sehingga kita sudah memiliki karakter kaya. Nah daya ungkit memiliki makna ya menggunakan energi dari luar diri kita untuk membangun kekayaan. Energi itu bisa berupa modal orang lain, tenaga orang lain, keahlian orang lain, dan lain sebagainya. Nah jadi begini, misalkan kita tuh memang ahli dalam suatu bidang, nah tapi kita memang nggak punya skill atau kita nggak punya uang. Nah daya ungkit inilah kita harus manfaatkan. Bagaimana dengan kemampuan kita tadi hanya mengelola, gimana kita caranya orang meyakinkan orang lain supaya kita bisa bekerja sama dengan mereka gitu. Jadi orang lain bisa, atau kita punya modal tapi kita tidak punya tenaga atau kemampuan, nah kita kan bisa dari orang lain. Atau kesemuanya kita tidak punya modal, kita tidak punya skill untuk membangun itu,
tidak punya keahlian juga, tapi kita punya keahlian menjelaskan, mengumpulkan orang, dan akhirnya menjadi terciptalah usaha baru gitu. Nah, yang ke-8, bagaimana cara Anda menyikapi resiko? Nah, mengambil resiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bisnis maupun kehidupan. Nah, jadi resiko itu adalah bagian dari hidup. Cara yang terbaik untuk mengambil resiko menurut Pak Happy adalah dengan mengambil resiko itu sendiri. Maksudnya gimana? Mengambil resiko di masa depan, maka langkah yang terbaik adalah mengambil resiko itu saat ini. Dengan begitu, setidaknya kita bisa memprediksi yang akan terjadi 5 atau 10 tahun mendatang. Nah, berdasarkan kondisi yang sedang kita jalani sekarang. Nah, Pak Happy ini memberikan beberapa penjelasan untuk memperoleh low risk exit return, artinya resiko yang paling kecil. Yang pertama adalah, apakah ada resiko saya harus melanggar aturan agama? Yang kedua, apa yang bisa saya lakukan untuk menekan resiko? Yang ketiga, apakah saya punya rencana cadangan? Keempat, bagaimana kemungkinan gagalnya? Kelima, sejauh apa saya sanggup menghadapi risiko? Keenam, apa pendapat mentor saya? Ketujuh, apa kata naluri saya? Nah, setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dijamin berhasil. Tentu tidak ada jaminan, berhasil bukan resiko namanya. Gitu, artinya ya dalam hidup ini memang resiko itu pasti ada. Nah, cara yang memperkecil resiko itu sendiri bagi saya yang paling fleksibel itu, yang paling cepat adalah kita belajar dari mentor kita gitu. Nah, biasanya mentor kita itu sudah beberapa kali mencoba, beberapa kali gagal. Nah, kita tidak perlu try and error kalau kita belajar dengan mentor gitu. Nah, itulah enaknya kalau kita punya mentor. Yang terakhir adalah naluri. Nah, kita harus Oke, sudah 8 pertanyaan. Sekarang setelah pertanyaan yang ke-9, di level manakah Anda bermain? Nah, ini level ini merupakan bicara mengenai rezeki. Jadi level ini berupa level 1 rezeki makhluk. Ini level rezeki terbawah, di mana Allah mencurahkan untuk semua makhluknya di seluruh alam. Jadi level 1 itu semua makhluk itu dapat rezeki gitu. Allah jamin rezekinya, bahkan binatang melata sekalipun seperti itu. Nah, kalau yang level kedua adalah rezeki orang yang berusaha. Orang yang berada pada level ini memperoleh rezeki sesuai dengan apa yang diusahakannya gitu. Jadi kalau yang level pertama, dengan duduk dan diam dia pasti dapat rezeki gitu. Ya kan, binatang melata yang dia dalam laut pun nggak ngapa-ngapain, tapi Allah jamin tuh rezekinya gitu. Nah, kalau yang kedua, level orang yang berusaha. Nah, makanya kenapa sih ada pertanyaan, kenapa orang yang ini lebih kaya, orang yang ini lebih miskin gitu kan? Ya karena memang usahanya gitu. Allah tuh tidak ngelihat dia Islam, dia agama lain ataupun penganut lain. Ya selama dia berusaha, maka ya Allah pasti kasih. Itulah di level yang kedua. Nah, level ketiga ini rezeki orang yang bersyukur. Nah, orang yang berada di level ini memperoleh hasil jauh lebih tinggi dari yang dikerjakannya. Kita lihat aja 10 orang terkaya di dunia, mereka adalah orang yang gemar bersedekah sebagai bukti syukur, dan ternyata harta yang dimiliki kian subur, berkah dan melimpah. Level keempat, rezeki orang yang bertakwa. Nah, ini level yang diberikan kepada orang dalam hidupnya tidak pernah ada rasa takut dan khawatir. Kedekatannya dengan Allah membuat banyak masalah yang sudah dihadapi jadi diambil alih. Rezeki orang yang ada di level ini berasal dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya kan, wa may yattaqillaha yaj'alu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, jadi itulah yang bisa saya sampaikan mengenai buku ini, 9 pertanyaan fundamental karya Bapak Happy Trenggono. Ya, ada baiknya, tidak ada salahnya meskipun buku ini sudah cukup lama, tapi memang masih sangat bermanfaat bagi kita untuk dibaca. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, silakan tuliskan di kolom komentar dan saya akan berbagi. Terima kasih sahabat semuanya, salam sukses dari saya.